Selamat sore, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Amin, haleluya. Sore hari ini sangat cerah dan puji Tuhan kita masih diberikan kesempatan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Yesus, dan terlebih kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu mungkin ada di depan laptop, ada di depan komputer, ada di depan layar HP. Tetapi saya percaya saat ini kita satu hati mau memuji Tuhan. Amin. Tuhan, ku tak akan menyerah karena hal yang baik ada dalam kehidupan kami. Amin. Ku tak menyerah Yesus, ku tak menyerah Tuhan. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu membunyikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya, tanpa syarat takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Kami mau menyenangkan hatimu Tuhan. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, rencana yang terbaik, semuanya datang darimu, karena tanganmu membunyikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya, tanpa syarat takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, melekat padamu, melekat padamu, selalu ada di hatimu, melekat padamu. Oh Yesusku, tetapkan hatiku untuk percaya, tanpa syarat Tuhan, tanpa syarat takkan goyah. takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia,
senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku Tuhan, Tetapkan hatiku untuk percaya. tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau sembah Kau. Haleluya, Kau layak disembah, Kau layak kami puji. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh baik, Kau teramat baik. Sembahlah kita, sembah Dia, sembah Yesus, sembah Tuhan, karena Dia baik, karena Dia baik. Kami mau menetapkan hati kami Tuhan, kami mau menetapkan hati kami Tuhan. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu, senangkan hatimu. Tuhan Yesus Allah kami yang baik, terima kasih Tuhan. Sore hari ini Engkau berikan kami kesempatan, kami dapat memuji Engkau Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan, dan terlebih kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, satukan hati kami di tempat ini, di tempat sidang jemaat dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan hadir di dalam setiap hati kami. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan, karena oleh kemurahan kasih-Mu sampai hari ini kami masih ada di tempat ini. Amin. Kemurahan Tuhan, Kau ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sa
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, amin. ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, Janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Kami mau sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. selamanya. Kau hebat bagiku. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, amin. Allah sungguh baik, Allah teramat baik. Amin. Amin. Allah adalah perisai kita. Walaupun saat ini wabah melanda, virus melanda, apapun itu penyakitnya, tetapi kita sebagai iman Kristen percaya bahwa Tuhan Yesus adalah perisai bagi kami. Engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami
percaya Tuhan, Engkaulah perisaiku. saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri, kami akan tetap berdiri Tuhan, walaupun badai, gelombang Tuhan menghantam kami. Karena Engkau memberikan kekuatan, Engkau akan memberikan kekuatan Tuhan. Kapanpun ku bertahan, Karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih. Bapa Surgawi, kembali bersama dengan jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online hari ini, kami datang menghampiri Engkau. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kalau Engkau masih memberi kesempatan untuk kami boleh bersama-sama beribadah. Itu semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi untuk berkat-Mu hari ini. Kami boleh menikmatinya. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Kami sudah menaikkan pujian kami sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih karena Engkau begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kau pakai urapi hamba-Mu jadi perantara. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh memberkati jemaat-Mu. Firman-Mu boleh memberi kekuatan. Firman-Mu boleh memberi pengharapan. Firman-Mu juga sekaligus menegur, mengajar kami supaya kehidupan kami ini menggenapi rencana-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu demi dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini ya? Kami berharap semua jemaat tetap ada di dalam penyertaan, perlindungan dan pertolongan Tuhan. Masih diberi kekuatan, kesehatan menghadapi situasi, kondisi yang tidak menentu hari-hari ini. Tetapi kita bersyukur oleh karena penyertaan Tuhan kita boleh ada. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini dengan tema ya, pengampunan Tuhan ada bagi umat yang bertobat. Pengampunan Tuhan ada bagi umat yang bertobat. Kita akan sama-sama membuka di dalam Mazmur 22 ayatnya yang ke-25. Mazmur 22 ayatnya yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 22 ayat 25. Sebab I-nya besar, itu pribadi Tuhan ya. Sebab Ia tidak memandang hina
ataupun merasa jijik, kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, perhatikan ya, Mazmur 22 ayat 25 ini ada 3 poin yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Yang pertama, Tuhan itu tidak pernah memandang hina dan jijik ya. Jijik itu bahasa sehari-harinya gilo gitu ya. Merasa tidak mau dekat gitu ya. Kesengsaraan orang yang tertindas, tidak memandang hina dan tidak merasa jijik. Kemudian yang kedua, ia tidak menyembunyikan wajahnya. Jadi ndelik atau ngendo atau tidak mau bertemu ya, itu yang menyembunyikan wajahnya. Kemudian ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya ya. Jadi 3 hal. Bapak Ibu berbahagialah saya dan Bapak Ibu saudara yang punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang senantiasa memperhatikan kita. Tuhan yang senantiasa mempedulikan kita. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita boleh mengakui di hadapan Tuhan, seberapa banyak kadangkala kita jatuh bangun di dalam pelayanan kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Seringkali kita mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Kita mengulangi dosa-dosa yang sama. Ya. Tetapi di sini Tuhan itu tidak pernah memandang hina. Kalau kita sebagai manusia, ada orang yang berbuat salah kepada kita. Ada orang yang begitu menyakiti kita. Ada orang yang melakukan hal-hal yang sangat membuat kita terluka. Kadangkala kita ngomong di dalam batin kita, wes lebih baik ora ketemu wae ya. Lebih baik ora usah serawong aja. Lebih baik enggak pernah bertemu lah saja ya. Kadangkala kita seperti itu. Tetapi Tuhan yang Bapak Ibu Saudara saya sembah, Tuhan itu tidak pernah mengingat setiap pelanggaran kita, setiap kesalahan kita. Ya. Tuhan tidak pernah memandang hina. Kadangkala kalau kita melihat ya, orang yang berbuat salah, orang yang berbuat dosa, kita kadangkala aduh ya, sudah ngecap wes kae ya. Uripe ora bener, uripe kaya ngono, ora jadi contoh, ora jadi teladan, jadi batu sandungan. Seringkali kita itu ngecap orang itu lebih parah ya dari diri kita pribadi. Tapi kita mau belajar satu pribadi Tuhan yang luar biasa. Nanti kita akan melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, Tuhan itu tidak hanya sekedar ngomong, Tuhan itu tidak sekedar hanya bicara, tetapi Tuhan itu melakukan apa yang dikatakan dan mengatakan ya apa yang dia lakukan. Tuhan tidak pernah memandang hina. Mungkin kita memiliki masa lalu yang jahat, kita memiliki masa lalu yang kotor, kita memiliki masa lalu yang tidak benar. Ya. Kadang-kala kita diintimidasi, wah kamu itu sok rohani, wah kamu itu sok ini, mbok kowe eleng ya, kehidupanmu ki piye, kehidupanmu biyen ki piye ya. Kadangkala kita diintimidasi dengan masa lalu kita diintimidasi dengan kesalahan kita diintimidasi dengan pelanggaran kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan ya, semua pasti ngertilah hari-hari ini yang namanya Mbah Minto ya. Mbah Minto itu kan jadi viral ya. Setiap kali dia tampil itu pasti membuat kita ketawa ya. Sikapnya ya toh, kepolosannya itu membuat kita tertawa begitu kita melihat videonya ya. Dia kan salah satunya katakan kesandung masa lalu ya. Hati-hati le, ojo sampai kesandung masa lalu ya. Kadangkala kehidupan kita pun diintimidasi dengan kesalahan-kesalahan yang kemarin ya.
Kita itu tidak ada yang sempurna Bapak Ibu Saudara, sekalipun itu pendeta, sekalipun itu hamba Tuhan yang diurapi, hamba Tuhan yang dipakai secara luar biasa, satu saat pasti mengalami satu hal, pelanggaran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah memandang hina, Tuhan tidak pernah merasa jijik, ya. Tuhan itu tidak pernah menyembunyikan wajahnya bagi orang-orang yang tertindas. Dan Tuhan itu mendengar setiap teriakan orang yang meminta tolong kepadanya. Kita akan lihat contoh kebenaran firman Tuhan, ya. Kita akan sama-sama buka di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasalnya yang ke-8, ayat yang pertama. Ya. Satu perikop di dalam Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang pertama saya akan membacakan, ya. Injil Yohanes 8 ayat yang pertama. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Pagi-pagi benar itu kalau saat ini dijamkan, ya, diwaktukan itu sekitar jam 3, jam 4 subuh, ya. Pagi-pagi benar Tuhan sudah berada di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Ini yang menjadi kesukaannya Tuhan. Ini yang menjadi pekerjaannya Tuhan setiap hari. Dia mengajar banyak orang dan banyak orang yang mendapat berkat. Di tengah-tengah dia mengajar kepada orang-orang yang datang kepada Tuhan, ayat yang ketiga, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ya, jadi di saat Tuhan Yesus sedang mengajar, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ya, orang yang sudah begitu katam dengan Taurat Tuhan, orang yang begitu pinter dengan Taurat Tuhan, ya, orang yang merasa dirinya paling benar, orang yang merasa dirinya paling di antara yang lain, tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah melakukan pelanggaran menurut ukuran mereka pribadi. Ya, mereka dengan bangga membawa perempuan, seorang perempuan yang kedapatan sedang melakukan zina. Ya, memang di sini tidak dikatakan apakah memang perempuan itu pekerjaannya sebagai wanita tunasusila atau bagaimana, ya, latar belakang dari perempuan memang tidak disingkapkan, tidak diceritakan secara detail di dalam Yohanes 8. Pokoknya ketika perempuan itu didapati sedang berzina, dia mungkin dipermalukan, dia diseret di tengah-tengah pada waktu Tuhan mengajar. Ya, dengan bangganya, merasa iki loh, aku yang sudah mendapati perempuan ini sedang melakukan kesalahan. Ya, jadi perempuan itu seperti intok-intok itu loh, ya, dibawa ke tengah terus dilingkari banyak orang. Ya, terus dengan bangganya orang Farisi dan ahli Taurat katakan, "Rabi, kita menemukan orang ini perempuan ini sedang berbuat zina." Ya, kalau menurut Musa hukum yang terdahulu, setiap orang ditemukan perempuan yang berbuat zina itu hukumannya adalah dilempari batu sampai mati. Ya. Orang Farisi ketika membawa perempuan itu di hadapan Tuhan Yesus, bukan berarti mereka itu meminta belas kasihan Tuhan untuk perempuan ini, meminta pengampunan untuk orang perempuan ini, tidak.
Tetapi dia juga sekaligus menguji, piye nek Tuhan diperhadapkan dengan masalah ini. Tindakan Tuhan seperti apa? Apakah Tuhan mengiyakan, kalau menurut hukum Musa harus dilempari batu, ya sekarang dilempari saja. Biar dia kapok, biar dia jerah, biar ini jadi contoh bagi perempuan-perempuan yang lain supaya tidak melakukan pelanggaran zina. Iya. Tetapi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mempelajari di dalam Yohanes 8, Tuhan itu begitu luar biasa. Dia penuh dengan pengampunan, dia itu penuh dengan kasih, ya. Dia itu penuh dengan belas kasihan kepada wanita ini. Kalau mungkin diposisikan kita, ya, bukan berarti kita zina tidak ya. Ketika kita itu diperhadapkan ya, ketika perempuan itu mulai dibawa, mungkin di sepanjang perjalanan ketika perempuan itu ditemukan sedang berzina dan diseret, dipermalukan, dia mungkin sudah katakan, mungkin batas umurku sampai di sini. Mungkin hidupku sudah sampai di sini. Ya, aku nanti akan mati secara mengenaskan, aku nanti mati secara dipermalukan di hadapan banyak orang. Karena apa? Selain secara fisik aku akan mengalami kesakitan yang luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kita ketibanan mungkin benda kecil saja, kalau kita punya di atas kepala atau kaki kita merasa sakit ya. Nah ini perempuan ini membayangkan aku nanti mati secara tragis mengenaskan, dilempari batu dengan banyak orang ya. Mungkin orang yang sengit, orang yang mumpung ini kesempatan, mungkin dia ambil batu yang paling gede sekuat dia untuk dilemparkan kepada wanita tadi. Ya. Wah, ahli Taurat dan orang Farisi begitu bangganya. Ya. Coba piye tindakan Tuhan, tindakan Rabi ketika melihat orang wanita ini diseret. Ya. Bapak Ibu perhatikan ya. Ayat yang ke-6. Mereka itu ahli-ahli Taurat dan orang Farisi mengatakan hal itu untuk mencobai dia, mencobai Yesus. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Ya. Jadi Tuhan kan serba salah, diperhadapkan kepada satu keputusan yang gak gampang. Di satu sisi kalau Tuhan mengiyakan, ya wes wanita ini silakan dilempari batu sampai mati. Orang pasti menyalahkan. Tuhan bisa mengajar kenapa hatinya tidak punya pengampunan, tidak punya kasih, ya kan? Tapi kalau di sisi satu yang lain, Tuhan tidak memperbolehkan, ya. Oh berarti Tuhan kompromi dengan dosa. Oh mungkin Tuhan menyetujui untuk perempuan-perempuan yang lain melakukan hal yang sama yang dilakukan perempuan yang saat ini ada di tengah-tengah mereka, yang kehabisan, yang ketahuan melakukan zina. Ya. Tetapi Tuhan kita itu luar biasa. Hikmatnya itu tidak dapat terselami oleh siapapun. Ya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, mungkin kan Tuhan tidak memberi jawaban. Ketika orang Farisi itu terus mendesak, piye ini Rabi? Apa yang harus kita lakukan? Ya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka. Ya, saat itu kan orang banyak mengerumuni wanita tadi. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Tuhan katakan kepada orang banyak yang sedang mengerumuni perempuan itu. Nek eneng orang di antara kamu yang tidak pernah berdosa, yang selama hidupnya tidak pernah melakukan pelanggaran, yang selama hidupnya itu terus jalannya lempeng, tidak pernah keliru, tidak pernah jatuh, tidak pernah tersandung, lempari dia untuk pertama kalinya. Ayat yang selanjutnya dikatakan, tidak ada satupun yang melempari wanita ini dengan batu. Malah mereka terus minggir pergi. Ya di sini dikatakan mulai yang tua, lungo siji-siji, kemudian yang muda-muda, semuanya sampai entek, tidak ada orang kecuali perempuan itu dan Tuhan Yesus. Ya. Tuhan berkata, lalu Yesus ayat yang ke-10 ya, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Neng di wong-wong mau kok ilang kabeh, ya kan?
Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Tuhan tanya kepada perempuan tadi. Terus jawab perempuan, tidak ada Tuhan. Ya. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tuhan tidak pernah menghitung setiap pelanggaran. Tuhan tidak pernah mengingat setiap kesalahan yang diperbuat. Termasuk perempuan tadi. Kan tidak lama toh Bapak Ibu Saudara ya. Konangan, ketahuan, melakukan zina, terus rame-rame dibawa di hadapan Tuhan Yesus ya. Tuhan tidak pernah mengingat dosa daripada wanita ini. Mungkin wanita ini di lingkungannya itu dia dikecam ya. Dia itu dijauhi, dia itu dipandang wis ojo cedak karo wanita itu. Mereka memandang hina, memandang kotor, memandang jijik kepada wanita yang mungkin perbuatannya tidak benar. Tetapi Mazmur 22 ayat 25 tadi dikatakan, Tuhan tidak pernah memandang hina dan Tuhan tidak pernah merasa jijik terhadap orang-orang yang tertindas. Memang wanita tadi itu salah, wanita tadi itu keliru, wanita tadi melakukan pelanggaran, dia berzina. Ya. Tetapi ketika dia mulai diadili secara tidak adil, ya, dibawa rame-rame, wah mungkin berpuluh-puluh pasang mata menyaksikan wanita itu dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ya, wah mungkin mereka sudah berbisik-bisik berkata-kata miring ketika perempuan itu mulai dibawa ke hadapan Tuhan Yesus. Ya, mungkin di sepanjang perjalanan orang yang melihat, wah maaf kata mungkin ada yang meludah. Mungkin ada yang berkata-kata kotor, nyinyir kepada dia, ya, karena dia melakukan pelanggaran. Ya. Mungkin 1001 perasaan malu, perasaan takut, perasaan khawatir menyelimuti wanita tadi. Karena dia ngerti, wes aku bakal mati. Sudah hanya satu itu yang ada di pikiran wanita tadi. Aku akan mati secara mengenaskan. Aku akan mati secara tragis. Aku akan mati dengan dilempari batu. Ya, wes sedurunge mati, wes dipermalukan sedemikian rupa. Ya. Tetapi Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Kalau saat ini kita mungkin menyimpan, kita juga terbelenggu, mungkin dengan pelanggaran, kesalahan-kesalahan dosa yang kita lakukan. Ya. Ingatlah ada satu pribadi yang tidak pernah memandang engkau hina, yang tidak pernah memandang engkau jijik. Ya. Dia tidak akan pernah menyembunyikan wajahnya kepada orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Dan terlihat senantiasa mendengar setiap teriakan orang yang minta tolong. Mungkin pada waktu wanita itu sudah mulai menghadapi penghakiman ahli-ahli Taurat dan orang Farisi tadi, ya. Dia tidak ada keberanian untuk menengadahkan wajahnya. Mungkin hanya tertunduk malu, ya, tertunduk rasa takut. Harapan satu-satunya kepada Tuhan pada waktu itu, ya. Kalau Tuhan katakan ya, mati dia saat itu, ya. Tetapi Tuhan katakan kalau ada orang yang tidak berdosa, yang saat ini hadir, silahkan melempari untuk pertama kalinya. Ketika Tuhan mengatakan itu, tidak ada satupun yang bergeming, tidak ada satupun yang berusaha ngambil batu sebanyak-banyaknya. Terbukti bahwa orang-orang yang saat itu ada, ya, tidak pernah ada yang tidak pernah melakukan dosa. Semua melakukan pelanggaran, semua melakukan kesalahan, tidak ada yang sempurna. Ya. Tidak ada yang seperti dewa, tidak pernah melakukan salah. Kata-katanya mungkin luar biasa, sikap karakternya mungkin luar biasa. Sekalipun itu ahli Taurat, orang
orang-orang Farisi, orang-orang yang terpandang, ya. Tapi justru mereka itu sebenarnya banyak melakukan pelanggaran, ya. Dia datang membawa wanita tadi bukan untuk meminta belas kasihan Tuhan, tapi satu untuk mempermalukan, dua untuk mencobai Tuhan, ya. Mereka mau lihat reaksinya Tuhan seperti apa. Dia mau menyaksikan coba apa yang Tuhan pengen lakukan untuk wanita ini. Ya. Dan mereka sudah mempersiapkan ya senjata-senjata untuk menjatuhkan Tuhan. Ya. Tetapi semuanya itu sia-sia. Setiap keputusan yang Tuhan ambil, setiap langkah yang Tuhan ambil, itu tidak pernah salah. Ya. Tidak pernah keliru. Tuhan melakukan hal yang luar biasa, pembelaan yang luar biasa terhadap wanita tadi. Ya. Tapi bukan berarti terus Tuhan kompromi loh Bapak Ibu Saudara. Ya, kita harus bisa membedakan. Ya. Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu mengampuni. Tuhan tidak pernah mengingat pelanggaran wanita tadi. Tuhan tidak pernah mengingat dosa-dosa. Ya. Mungkin kalau ketika orang-orang banyak tadi pergi, ya, wah terus dia memarahi wanita tadi. Coba nek ndak ada aku, wes mati. Ya, dirajam batu dengan banyak orang. Tidak. Tuhan dengan amat sangat bijaksana. Dikatakan, hai perempuan, di mana orang-orang tadi? Ya, tidakkah ada orang yang menghukum engkau? Tuhan, wanita tadi katakan, tidak Tuhan. Ayat yang ke-11, aku pun tidak menghukum engkau. Tuhan memberikan kesempatan, Tuhan memberikan pengampunan, Tuhan memberikan wanita tadi untuk memperbaharui, ya, untuk memperbaiki kehidupan lama yang sudah dijalaninya. Tidak sekali lagi tidak disingkapkan berapa lama wanita tadi, ya, menjalankan kehidupan kotor, kehidupan zina dengan lelaki. Ya, tidak disebutkan. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan tidak pernah kompromi dengan yang namanya dosa. Tuhan tetap mengampuni karena dia tidak pernah memandang hina. Tuhan tidak pernah merasa jijik dengan wanita tadi. Ya. Kalau mungkin ketika orang banyak sudah pergi terus Tuhan ya ikut-ikutan pergi. Ya. Nanti jangan-jangan aku diduga juga punya main dengan wanita ini. Tidak. Pergilah. Tuhan memberi kesempatan. Pergilah perempuan, lungo, ya, pergi dari sini. Tetapi di sini dikatakan, dan jangan berbuat dosa. Ojo melakukan dosa meneh. Jangan melakukan pelanggaran lagi. Jangan melakukan hal yang sama lagi. Ya, mulai dari sekarang. Ketika ada pertemuan pribadi dengan Tuhan, ketika ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ada perubahan drastis, ada perubahan besar, ada perubahan 180 derajat untuk wanita tadi. Dan saya yakin dan percaya perempuan itu tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Ya. Karena di sini Tuhan katakan pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Jadi ketika wanita tadi melangkah meninggalkan Tuhan Yesus. Mungkin dia sudah bernasa di dalam hatinya. Aku tidak akan melakukan dosa lagi. Aku tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama yang pernah aku lakukan. Ya. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu membuahkan hasil yang luar biasa. Perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan itu membawa dampak yang luar biasa. Perubahan total ya, kepada wanita ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini, hari-hari ini, apa yang sedang terjadi, apa yang sedang kita alami secara pribadi. Mungkin dengan suami, istri, anak kita bisa nutupi, nyimpen rapet, ya, pelanggaran, kesalahan apapun. Suami terhadap istri bisa berpura-pura, iso sandiwara, bisa menutupi setiap keburukan, kebusukan, kejahatan. Ya. Tetapi tidak dengan Tuhan. Ya.
semua itu terbuka di hadapan Tuhan. Setiap apapun yang sudah engkau lakukan, ya, selama engkau masih berkeinginan untuk berubah, selama engkau masih mempunyai niat untuk engkau berubah, bertobat, ya, seperti wanita ini Tuhan masih memberi kesempatan. Pergilah, jangan berbuat dosa mulai dari sekarang. Tinggalkan kehidupan kita yang lama. Tinggalkan kehidupan kita. Jangan sampai kita terbelenggu. Jangan sampai kita terintimidasi. Yakin Tuhan itu maha kasih. Dia memberi pengampunan yang tidak pernah terbatas. Ya. Wanita tadi jelas-jelas melakukan dosa. Wanita tadi jelas-jelas melakukan pelanggaran. Tapi Tuhan katakan, aku pun tidak menghukum engkau. Sama sekali Tuhan tidak pernah melihat wanita itu. Seperti wanita itu tidak pernah melakukan kesalahan apapun sebelumnya. Ya. Pergilah, ojo berbuat dosa mulai dari sekarang. Ya. Mari jemaatnya dikasih Tuhan. Hari-hari ini kita tetap berpaut kepada Tuhan. Hari-hari ini kita tetap terus berserah kepada Tuhan. Kita menghadapi situasi ini. Ya. Pandemi yang tidak pernah tahu kapan berakhirnya. Kalau kita itu melihat berita-berita, mendengar, ya, membaca melalui media sosial, ya, ora berkurang kok samsoyo tambah terus, ya. Kayak kapan ini rampungnya? Kapan ini selesainya? Ya. Sampai kadangkala kalau saya mendengar beberapa orang yang berbicara, corona ki piye to? Wis ora digagas barang kok ya ora ndang lunga-lunga, ya toh. Sekarang sudah mulai rame loh Bapak Ibu Saudara, ya. Bukber, buka bersama sekarang sudah, ya. Sekalipun tidak begitu banyak, ya. Sudah mulai orang memberanikan diri untuk keluar, ya. Mungkin setelah beberapa saat neng omah, wae ngutek neng omah, wae mulai jenuh, mulai boring, mulai bosen, mulai aduh banyak hal, ya. Sudah mulai wis sakarepmu, ya. Corona teko ya monggo ora ya wis, ya sudah mulai wis ora mikir gitu loh. Tapi kita tetap percaya, ya. 3 hal yang kita boleh tangkap pesan firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, Tuhan tidak pernah memandang engkau hina, Tuhan tidak pernah memandang engkau jijik, ya, kepada orang-orang yang tertindas. Ya. Wanita tadi tertindas loh Bapak Ibu Saudara. Ya memang sekalipun sudah layaknya dia dihukum, ya. Tapi dia mengalami penindasan secara psikologinya. Ya. Bayangkan dipermalukan loh, ya. Dieret-eret mungkin bawa perempuan itu mungkin tidak sopan, mungkin sakarepe ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, karena memandang iki wis wanita ki ora lumrah, ya. Sudah tidak layak hidup di tengah masyarakat. Ya, harusnya sudah dilenyapkan dari bumi. Sebenarnya harus sudah diusir gitu, ya. Dia tertindas secara psikologi, kejiwaannya dia sangat tertindas pada waktu itu, ya. Tapi Tuhan tidak pernah memandang hina, Tuhan tidak pernah memandang jijik, ya. Tuhan tidak pernah memalingkan wajahnya. Dia katakan, perempuan, tadi mana orang-orang tadi? Tidak ada toh yang menghukum kamu, ya. Tuhan tidak pernah memalingkan wajahnya, ora pernah membuang muka, ya. Beda ya kalau dengan kita, ya. Kalau orang yang melakukan kesalahan, wis dari jarak berapa kilo kayak kledang-kledang yo menghindar saja, ya. Dan yang ketiga, Tuhan itu senantiasa mendengar teriakan orang yang meminta tolong. Mungkin wanita itu di dalam batinnya dia berteriak, ya. Mungkin wanita itu dalam batinnya dia, Tuhan kasih aku kesempatan untuk aku memperbaiki. Tuhan itu ngerti apa yang sedang dialami wanita di tengah-tengah hidup dan matinya dia. Ya. Dia mungkin dalam batinnya berteriak. Dia tidak akan mungkin toh ngomong langsung, Tuhan tolong aku, ya. Oh, dia bisa disemprot dengan banyak orang yang ada di situ. Lah wong kowe melakukan pelanggaran, melakukan dosa kok iso-isone minta tolong, ya kan. Tapi secara batin dia berteriak kepada Tuhan dan Tuhan ngerti. Tuhan itu mendengar teriakan orang yang minta tolong kepada dia.
Tuhan tidak pernah tutup telinga, Tuhan tidak pernah memalingkan wajahnya. Tetapi Tuhan senantiasa melihat. Dia ikut merasakan penderitaan, dia ikut merasakan apa yang dialami wanita ini. Kalau orang seperti wanita ini saja Tuhan begitu perhatian, begitu peduli, begitu mengasihi, begitu memberikan pengampunan dan kesempatan. Apalagi buat saya dan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Iya. Selama waktu masih ada, selama zaman kemurahan masih kita nikmati, selama pintu anugerah masih terbuka. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berpegang kepada sumber hidup kita. Ya. Dia yang senantiasa memberi kekuatan, dia yang senantiasa memberi pertolongan. Ayat yang terakhir di dalam Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasalnya yang ke-6, ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Galatia pasal 6 ayat yang pertama. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Sebenarnya ahli Taurat dan orang Farisi ini melakukan apa yang dikehendaki Tuhan? Kalau tahu melihat, ngonangi wanita tadi melakukan pelanggaran dan dosa, seharusnya tidak dipermalukan. Iya. Tetapi seturut dengan Galatia, hendaklah yang rohani dikatakan ahli Taurat, katam akan kebenaran firman Tuhan, ngerti baik buruknya, hafal luar kepala. Tapi sikap perilakunya bertentangan, berkebalikan. Ya. Seharusnya ya, nek ngerti melakukan pelanggaran, harus memimpin wanita tadi ke jalan yang benar, ya, dengan roh lemah lembut. Lah nek ini arogan, Bapak Ibu Saudara, ya. Yo rame-rame digowo ning ngarepane Tuhan Yesus. Ya. Ben diadili langsung, ben dihukum langsung. Nek memang mati ya ben mati sisan, ya. Arogan membawa ini wanita tadi di hadapan Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan tidak menghendaki itu. Ini juga menjadi perintah kepada untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat pelanggaran yang dilakukan siapapun Bapak Ibu Saudara, harusnya kita itu memperingati mereka. Di sini dikatakan dalam roh lemah lembut, ora perlu diviralkan ya, ndak perlu disampaikan, diisukan ya. Belum tentu kita itu juga benar ya. Dalam memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga supaya kita juga jangan kena pencobaan. Ya. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini boleh menjadi teladan, boleh menjadi teguran buat saya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Apa yang menjadi teladan Tuhan kita Yesus Kristus, hendaknya juga kita teladani. Tuhan selalu memberikan pengampunan, Tuhan tidak pernah mengingat pelanggaran, Tuhan tidak pernah mengingat dosa. Tuhan tidak pernah memandang hina, memandang jijik. Tuhan tidak pernah memalingkan wajahnya. Dan Tuhan senantiasa mendengar teriakan-teriakan orang yang minta tolong. Larilah kepada Tuhan. Ya. Hanya satu pribadi itu yang ngerti, peduli akan kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Di saat kita lari kepada orang lain, mungkin kita dicemooh, mungkin kita dihujat, dicaci maki, tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Tetapi ketika kita mulai datang bersimpuh di hadapan Tuhan, dengan hancur hati kita mengatakan, Tuhan ini aku sudah melakukan pelanggaran dan dosa. Tuhan pasti katakan, pergi, berubah. Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar untuk kita menggenapi firman Tuhan. Belajar untuk kita tahu apa yang harus kita lakukan seturut daripada Tuhan. Tuhan memberkati. Kita akan sama-sama datang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian yang mengatakan sejauh timur dari barat. Haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur kunaikan kepada-Mu. Haleluya. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan kepada Tuhan. Jauh timur Haleluya. dari barat Terima kasih Tuhan. membuang dosa. Engkau tidak pernah mengingat setiap pelanggaran kami. Tiada Kau ingat lagi Pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, amin, kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkan. Oh, betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah memandang hina, Engkau tidak pernah memandang jijik Tuhan. Yang hancur. Ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan.
pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Engkau beri Tuhan, pengampunan yang Kau pengampunan yang Kau beri Tuhan, pengampunan yang Kau beri. Pulihkanku, kebenaran firman-Mu sudah selesai hamba sampaikan pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kemurahan-Mu yang luar biasa. Engkau tidak pernah memandang hina, Engkau tidak pernah memandang jijik bagi setiap orang-orang yang tertindas. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa memperhatikan dan mempedulikan kami. Engkau tidak pernah ingat setiap pelanggaran kami. Engkau tidak pernah memperhitungkan Tuhan setiap kesalahan-kesalahan kami, tetapi selalu pengampunan, belas kasihan yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Tuhan, kalau Engkau mengasihi perempuan yang kedapatan berzina Tuhan, Engkau memberikan pengampunan, Engkau memberi kesempatan untuk dia boleh bertobat dan berubah. Pada saat ini pun kami yakin dan percaya Engkau juga memberikan pengampunan kepada kami. Sudah tidak terhitung mungkin pelanggaran-pelanggaran, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kami lakukan. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa memberi pengampunan. Dan Tuhan katakan pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Kami pun Tuhan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Supaya kehidupan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu tanpa kecuali Tuhan. Berkati lansia-lansia. Kalau Engkau masih memberi umur panjang, beri kekuatan, kesehatan. Kau jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit apapun. Tuhan memberkati rumah tangga, keluarga jemaat-jemaat-Mu. Berkati ekonomi mereka Tuhan. Berkati keuangan mereka. Berkati kesehatan mereka. Jangan sampai ada yang kekurangan. Apapun pekerjaan mereka. Mungkin mereka yang wirausaha Tuhan. Mereka yang jualan bahan mentah. Mereka yang jualan makanan, Tuhan datangkan pembeli-pembeli, Tuhan sehingga hidup mereka boleh diberkati Tuhan. Mungkin mereka yang ikut orang sebagai karyawan-karyawati, Tuhan juga menyertai pekerjaan mereka. Tuhan yang akan memagari, membentengi dengan kuat kuasa-Mu. Kalau mungkin ada jemaat-Mu yang terkena PHK Tuhan, Engkau akan menyediakan lapangan-lapangan pekerjaan yang baru, yang sesuai dengan skill mereka, sehingga tidak ada yang nganggur. Kami percaya kalau satu keran ditutup, Tuhan bisa buka keran-keran yang lain, sehingga hidup kami tetap ada di dalam perlindungan-Mu. Kami tetap bersyafaat untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Oh Tuhan Yesus, Engkau pulihkan bangsa kami, Engkau ampuni bangsa kami Tuhan, Engkau lepaskan, bebaskan dari virus ini Tuhan. Biarlah segera lalu dari bumi Indonesia, sehingga Indonesia dibangkitkan, Indonesia boleh dimenangkan. Kami tahu Indonesia ada di dalam rencana-Mu, Indonesia ada di dalam hati dan pikiran-Mu. Tuhan, Engkau berdaulat, Engkau yang pegang kendali, Engkau yang berotoritas atas bangsa kami. Berkati Bapak Joko Widodo sebagai presiden kami, khususnya di dalam menangani wabah ini Tuhan. Engkau beri hikmat-Mu, pewahyuan-Mu, setiap langkah apapun, keputusan apapun yang akan diambil, biarlah semuanya mendatangkan kebaikan. Kau beri kekuatan kesehatan kepada Bapak Jokowi Tuhan. Kau memagari, membentengi, melindungi, menyertai, menjauhkan dari setiap mara bahaya apapun. Seluruh keluarganya Tuhan juga akan tetap memagari dengan kuat kuasa-Mu. Berkati menteri-menteri yang bekerja sama dengan Presiden Tuhan. Berkati seluruh anggota MPR, anggota DPR, DPRD Tuhan. Seluruh tentara nasional Indonesia, aparat kepolisian Tuhan, oh seluruh gubernur, wali kota, kecamatan, kelurahan, RT, RW, oh semuanya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berdaulat atas Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, oh Tuhan Pulau Jawa, semuanya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, Tuhan yang berdaulat, sehingga bangsa kami tidak mengalami resesi ekonomi, tapi bangsa kami boleh mengalami berkat yang luar biasa. Kau tempatkan pemimpin-pemimpin yang memiliki nurani yang murni,
yang bersih Tuhan. Kau jauhkan dari korupsi, kolusi, nepotisme. Biarlah benar-benar mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan. Sehingga benar-benar Tuhan Indonesia berkenan di hatimu. Indonesia boleh mendapat perkenananmu Tuhan. Sehingga benar-benar kami boleh mengalami mujizat yang luar biasa ketika kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Berkati kota kami, kota Solo. Tuhan beri ketenangan, keamanan, kedamaian Tuhan. Jauhkan dari huru hara, jauhkan dari kerusuhan apapun. Oh Tuhan, berkati Pak Rudi sebagai wali kota di dalam menangani masalah ini juga Tuhan yang dialami semuanya. Tuhan beri hikmat-Mu, pewahyuan-Mu sehingga semuanya berjalan dengan baik Tuhan, seturut kehendak dan rencana-Mu. Kami tetap berdoa untuk seluruh tim medis Tuhan, seluruh dokter, perawat-perawat, seluruh karyawan-karyawati rumah sakit Tuhan yang bekerja khususnya menangani pasien-pasien yang terkena virus ini Tuhan. Engkau yang akan membentengi mereka, memagari, membentengi dengan kuat kuasa-Mu. Jangan lagi berjatuhan korban Tuhan, tapi Tuhan dengan kuat kuasa-Mu, Engkau yang campur tangan sehingga mereka boleh tetap melayani dengan penuh sukacita. Tuhan yang akan memberi kekuatan, kesehatan, rumah tangga keluarga mereka Tuhan juga bentengi dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, ampuni segala salah dan dosa kami. Kalau mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan, kami mohon pengampunan-Mu. Setiap doa yang kami pinta Tuhan, hanya kami mohon demi dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau hari Kamis besok ya, tepatnya tanggal 21 Mei, itu tanggal merah, itu adalah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ya. Gereja tetap mengadakan ibadah online ya, hari Kamis 5:30 sore ya. Jadi Bapak Ibu seluruh jemaat tetap bisa mengikuti ibadah online ini. Sekali lagi saya berpesan, kalau punya tetangga yang sudah sepuh-sepuh ya, Bapak Ibu yang tidak punya handphone, tolong kita yang punya, kita yang tahu, ajak beliau-beliau ini bergabung ya, supaya mereka juga bisa tetap mengikuti ibadah ini. Jadi Kamis ibadah kenaikan Tuhan Yesus secara online jam 5:30 sore, kemudian Minggu tanggal 24 ibadah online hanya sore saja ya. Jadi pagi tidak ada, pagi diberi kesempatan untuk seluruh keluarga berkumpul ya, masak bareng, makan bareng ya, tapi ibadah hanya sore saja jam 5 ya. Itu saja warta yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu. Tetap kita berdoa, kita berharap kepada Tuhan supaya virus ini, wabah ini ya bisa segera dilalukan. Kita boleh bersama-sama kembali beribadah di gedung gereja ya. Kita akan akhiri ibadah kita sore ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oh, sehingga kesakitan tidak menimpa kami Tuhan. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat rahmat Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kehidupanmu mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya. Amin.